Padang Sidimpuan, PDA Padang Sidimpuan Kota itu sudah mulai memproduksi minuman sehat yang bahannya itu dari bahan-bahan lokal, bahan setempat. Yang kemarin mereka kirim itu dari buah kundur, sekitar di Ramadan itu 4 ton. 4 ton? Iya, 4 ton beras itu udah bisa bantu salurkan kepada masyarakat, tidak hanya warga Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Dakwah Muhammadiyah, apa kabar? Ketemu lagi nih bersama saya Karina Sirwanani dalam program podcast Infomu. Sobat Dakwah Muhammadiyah, hari ini kita bakal ngobrol seru-seruan, asik deh pokoknya. Tapi Sahabat Dakwah Muhammadiyah jangan lupa follow Instagram PM Sumut dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Muhammadiyah Sumut Channel. Nah, tadi kita udah menyaksikan nih berbagai program dari Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara. Kita melihat bahwasanya program tersebut ditopang dengan kemandirian ekonomi dan hal ini membuktikan bahwasanya perempuan mampu menciptakan kemandirian ekonomi tersebut. Hari ini kita sudah hadirkan Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara untuk mendengar bagaimana peran dalam membangun ekonomi Aisyah dan menguatkan ekonomi warga. Langsung saja kita sapa Ibu Elizar Sinambela. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Elizar boleh dong sapa Sahabat Dakwah Muhammadiyah yang dimanapun berada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada. Bu Elizar, boleh dijelaskan nggak nih Bu? Ibu kan seorang Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PWA Sumut. Sebelumnya pernah menjadi verifikasi keuangan muktamar pada tahun 2017 ya Bu? Wah, luar biasa sekali tamu kita hari ini Sahabat Dakwah Muhammadiyah. Boleh nggak Bu dijelaskan gimana sih Bu rekam jejak Ibu di kegiatan Muhammadiyah ini Bu? Ataupun kegiatan Aisyah? Oke, baik. Terima kasih Karin, pertanyaannya luar biasa ya. Mengingatkan saya jadinya ke masa lalu. Flashback kita ya? Iya, flashback. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah, saya itu terjun atau beraktivitas di Aisyah itu diawali dari dulu pernah aktif di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Cuma di taraf kampung ya Karin ya, di desa gitu. Nah, kemudian lanjut setelah kuliah S1 itu kita aktif di IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di UMSUP. Nah, setelah tamat itu di 2001 saya mulai ikut atau aktif di Nasihatul Aisyah Sumatera Utara. Diawali dari saya menjadi anggota ya. Menjadi anggota, kemudian ikut serta aktif di dalam Nasiah sampai akhirnya di 2012 Muktamar 2012 itu setelah Muswil Nasihatul Aisyah maka diamanahkan menjadi bendahara umum Nasihatul Aisyah. Wah, ternyata panjang sekali rekam jejak dari Bu Elizar ini, Sahabat Dakwah Muhammadiyah. Nah, nggak salah nih Bu, Dr. Nur Rahma Amini memilih Ibu sebagai Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan ya Bu. Bu Elizar, nah kita udah memasuki 107 tahun Aisyah. Boleh dijelaskan nggak Bu, gimana sih program-program dari Majelis Ekonomi untuk periode 2022 sampai 2027? Baik, sebelum saya jelaskan program-program di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk 2022-2027, sahabat dakwah Muhammadiyah perlu kita pahami bersama ya Karin. Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyah ini kan merupakan ikhtiar dari Aisyah itu sendiri dalam bidang ekonomi. Di dalam Aisyah itu sendiri untuk bidang ekonomi ada yang namanya Gerakan Ekonomi Aisyah. Nah, dalam Gerakan Ekonomi Aisyah ini di sana merupakan program pemberdayaan masyarakat
dan memandirikan perempuan dalam bidang ekonomi yang nantinya diharapkan tercipta wirausaha perempuan yang berjiwa Islami dan berkarakter nasionalis. Nah itu. Sementara gerakan ekonomi Aisyah ini itu dirangkum dalam satu program yang namanya BUEKA. Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Nah, BUEKA ini sendiri merupakan amanat dari Muktamar Aisyah, ya, pasca Muktamar ke-45 di Malang. Jadi udah cukup lama ya, tahun 2005 waktu itu. Artinya kalau sekarang udah hampir 25 tahun, 24 tahunan. Nah, berdasarkan amanat itu maka semua gerakan ekonomi Aisyah itu dirangkum dalam BUEKA tadi. Nah, jadi berdasar untuk menggerakkan BUEKA itu pada saat ini, terutama di periode 2022-2027, maka dibagilah ini programnya menjadi 3 jenis program. Ada yang namanya program unggulan, ada yang namanya program prioritas, dan ada yang namanya program lintas majelis. Kalau di program unggulan ini mencakup 6 bidang ya. Ada yang namanya SWA, Sekolah Wirausaha Aisyah, kemudian ada GLH, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, kemudian ada lagi yang namanya koperasi Aisyah, gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya PKR ya, Pemberdayaan Kelompok Rentan di Aisyah. Kemudian ada lagi yang namanya KUKA, Klinik Usaha Keluarga Aisyah. Nah, ini semua merupakan program unggulan yang secara nasional nantinya dikembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itu yang program unggulan. Sedangkan yang program prioritas, ini Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyah ini memprioritaskan pada penguatan UMKM. Iya, penguatan UMKM. Penguatan UMKM ini kita akan lakukan melalui literasi keuangan dan pendampingan UMKM, gitu. Dan ini dirasakan cukup strategis bagi Aisyah, mengingat data BPS itu menunjukkan 39% kita itu di Indonesia ini kan itu rata-rata pekerja muslim ya. Kemudian 49% itu masyarakat perempuan ya penduduknya gitu. Nah, jadi ini dirasa cukup program yang cukup strategis untuk mengembangkan UMKM. Nah, kemudian yang program lintas majelis tadi, yang terakhir tuh program lintas majelis ini dimaksudkan untuk melakukan dakwah komunitas. Nah, dakwah komunitas ini kita akan lakukan bersama dengan majelis-majelis yang lain. Dari yang ketiga program bidang ini nantinya tentunya banyaklah kegiatan-kegiatan atau program-program yang bisa dilakukan oleh Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan. Ternyata banyak sekali ya Bu programnya, ada program unggulan, terus lintas, terus program prioritas. Iya. Nah, tadi Karin penasaran nih Bu sama program rentan. Iya. Nah, itu gimana itu Bu programnya? Nah, program pemberdayaan kelompok rentan ini kita tujukan untuk memberdayakan dan memandirikan kelompok-kelompok rentan. Siapa itu? Perempuan-perempuan yang bekerja rumahan. Itu perempuan-perempuan bekerja rumahan. Kemudian perempuan-perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Nah, itu. Kemudian lagi perempuan-perempuan lansia atau perempuan-perempuan tua yang tapi harus bekerja untuk menghidupi tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga menghidupi keluarganya, misalnya cucunya, anaknya, dan sebagainya. Nah, ini kan masuk dalam kelompok rentan. Dan termasuk juga ini pekerja-pekerja migran,
Kemudian ada lagi buruh tani, nelayan, yang mereka itu sifat pendapatan atau penghasilannya itu sifatnya musiman ya. Kalau buruh tani kan kalau misalnya dia lagi udah ada musim panen atau musim tanam, mereka baru bekerja gitu kan. Kalau nggak ada maka mereka nggak bekerja. Nah, ini kita coba ada program coba untuk memberdayakan kelompok-kelompok ini. Seperti itu. Seperti itu. Jadi Aisyah ini sudah melihat kondisi masyarakat Pemberdayaan kelompok rentan. Nah, Iya. seperti apa Bu strategi yang dilakukan Majelis Ekonomi terhadap program tersebut? Kalau untuk saat ini mungkin program yang bisa dilakukan baru sebatas literasi, kemudian ada juga pendampingan, hanya baru sebatas itu. Sebatas itu. Misalnya untuk yang literasi, memberikan pemahaman bagaimana mereka bisa berdaya gitu ya. Misalnya yang tadi buruh tani, kalau misalnya ketika tidak musim panen atau ketika tidak musim tanam, mereka ketika tidak bekerja, ini mau apa ini? Atau diam aja di rumah tanpa penghasilan atau bagaimana? Nah, ini yang perlu kita literasi, kita dampingi gitu agar mereka bisa berdaya secara ekonomi. Apakah Aisyah sudah melihat bahwasanya di lingkungan kita ada beberapa ibu rumah tangga itu menopang kehidupannya sendiri, menopang keluarganya sendiri? Apakah pimpinan wilayah Aisyah ada melihat masalah seperti itu, Bu? Saya pikir kalau di pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara ya tentunya pastilah ada melihat itu. Makanya saat ini kita itu lagi gencar-gencarnya memotivasi para ibu-ibu Aisyah gitu ya, ibu-ibu Aisyah untuk bisa berkreasi, menghasilkan atau membangkitkan ekonomi keluarga. Apakah itu lewat kegiatan-kegiatan yang dia tidak mesti keluar rumah gitu. Nah, jadi untuk itu Karin, baru-baru ini kita coba nih buat lomba konten. Ya, Bu. Iya, buat lomba konten. Artinya biar ibu-ibu Aisyah juga nggak gaptek kan. Artinya ibu-ibu Aisyah juga terlibat dalam kondisi saat ini. Nah, ternyata tuh dari konten yang mereka kirim itu ada ibu Aisyah yang dia itu udah berani buat konten memasak sekaligus menyatakan ini punya nilai jual loh gitu. Ya, ini punya nilai jual. Nah, gitu. Itu kan menurut saya dan kami dari pimpinan Majelis Ekonomi Aisyah Sumatera Utara ini melihatnya suatu hal yang hebat ternyata ibu-ibu Aisyah kita gitu ya, berani bisa buat konten yang punya nilai jual produknya itu. Nah, lombanya itu konten memasak ya, Bu? Konten memasak konten memasak berbasis kearifan lokal. Jadi bahannya itu berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki di daerah masing-masing. Luar biasa sekali. Jadi artinya tidak hanya terjun dalam teknologi tapi juga memperkenalkan ya, Bu. Memberdayakan kearifan lokal yang mereka punya. Karena kan kalau mama-mama ini udah pasti tahu lah ya apa yang bisa dimanfaatkannya walaupun di rumah gitu. Bu Elizar, ternyata warga Asia banyak ya, Bu, yang terlibat dalam kegiatan home industry ya, Bu? Banyak. Banyak sekali. Nah, boleh dijabarkan, Bu, gimana? Adakah salah satunya di entah anggota Aisyah sendiri, usaha UMKM-nya itu seperti apa, Bu? Kalau yang Ibu Aisyah home industry atau melakukan usaha UMKM itu banyak ya Karin ya. Ini sebenarnya kita lagi lagi mendata, lagi merangkum, lagi meminta kepada ibu-ibu Aisyah di daerah untuk bisa mengirimkan usaha yang mereka lakukan. Tadi pagi nih saya habis subuh baru saja dikirimi video dari Ibu Aisyah Sidempuan. Tapi dia cabang Sidamulan apa-apa gitu ya. Nah, ternyata ibu itu udah 4 tahun itu usaha kue. Jadi dia itu buat rumah kue gitu. Segala macam kue ada gitu. Nah, dia tadi pagi kirim menyatakan nama saya, Bu, ini usaha kue saya yang sudah jalan 4 tahun gitu. Saya langsung support, saya nyatakan wah hebat Bu, luar biasa, Masya Allah gitu kan. Insya Allah ini akan kita coba dampingi agar usahanya bisa berkelanjutan. Itu contohnya. Kemudian ada lagi seperti yang ibu-ibu
ada Ibu Aisyah di Langkat, itu mereka produksi gula merah ya. Gula merah. Produksi gula merah. Kemudian yang paling dekat dengan kita nih misalnya Deli Serdang atau Serdang Berdage, itu yang di Serdang Berdage itu mereka produksi keripik. Keripik itu Ibu Aisyah langsung mereka punya home industry seperti itu. Ternyata dengan berbagai banyak bukti gitu ya Bu, ini cukup membuktikan bahwasanya wanita itu mampu membangun kemandirian ekonomi. Iya, luar benar. biasa sekali. Wah, Bu Elizar, kita jeda dulu ya Bu, nanti kita diskusi lagi. Nah, untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah, kita break sejenak. Hai Sahabat Dakwah Muhammadiyah, masih bersama podcast Infomu bersama saya Karina Sirwanani dan Bu Elizar Sinambela. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, tadi kita udah mendengar nih banyak sekali program dari Majelis Ekonomi dan Tenaga Kerjaan. Nah, Bu Elizar, kita tahu Majelis Ekonomi ingin membangun kemandirian untuk anggota Aisyah-nya, dan nggak hanya itu, tapi juga warga. Nah, kapan sih Bu pimpinan wilayah Aisyah mencoba untuk membangun amal usaha yang lebih besar, tentunya diterasa gitu manfaatnya? Waduh. Jadi sebenarnya itu memang cita-cita kita. Artinya Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Aisyah ini tidak saja hanya bermanfaat buat warga Aisyahnya, tapi juga bisa bermanfaat buat umat, buat dakwah semesta lah ya, buat orang banyak gitu. Nah, amal usaha yang kita coba sekarang jalani itu adalah baru di produksi roti As-Sakinah. Jadi kita itu udah punya roti As-Sakinah, punya pabriknya, kemudian kalau tokonya itu insya Allah kita akan buka kembali, tapi yang adanya itu di secara online juga ada. Gitu. Kedua itu adalah amal usaha berbentuk Koperasi Aisyah. Nah, di Koperasi Aisyah ini kita masih programnya simpan pinjam. Tapi insya Allah ke depan kita akan kembangkan itu menjadi koperasi yang lebih banyak kegiatannya. Misalnya menjadi koperasi primer atau koperasi sekunder yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu. Nah, untuk yang di daerah sendiri, saat ini amal-amal usaha yang bisa bermanfaat untuk masyarakat ataupun untuk warga, tidak hanya warga Muhammadiyah, warga Aisyah, tapi bagi masyarakat, itu di daerah-daerah saat ini sudah punya yang namanya kedai Aisyah. Jadi mereka udah pada punya toko-toko Aisyah ya, tapi dia masih namanya kedai. Ke depan kita di Majelis Ekonomi khususnya Sumatera Utara berencana, bercita-cita pingin punya amal usaha yang lebih besar, yaitu dengan membuka Mall Aisyah. Masya Allah, Mall Aisyah. Iya, itu cita-cita boleh ya Karin? Boleh lah Bu. Cikal bakalnya itu sekarang kita udah mulai kumpulin apa tuh produk-produk dari daerah. Nah, jadi kita akan coba mall ini isinya itu adalah produk-produk hasil kreativitas atau produksi dari ibu-ibu Aisyah. Gitu. Nah, ini kita udah dapat informasi, misalnya tuh PDA Siantar. Ini mereka sudah mulai produksi teh. Nah, mereka mulai produksi teh. Kemudian kita juga dapat info dari Padang Sidimpuan. PDA Padang Sidimpuan Kota itu sudah mulai memproduksi minuman sehat yang bahannya itu dari bahan-bahan lokal, bahan setempat. Yang kemarin mereka kirim itu dari buah kundur. Dari buah kundur menjadi minuman sehat.
yang katanya antioksidannya apanya semua udah dibuatkan. Nah gitu. Kemudian itu tadi dari Langkat ada gula merah gitu. Nah, PWA sendiri udah punya produk batik Aisyah yang warna merah, Karin. Batik Gorga. Batik Gorga. Nah gitu. Jadi kita berharap ini semua produk-produk ini kita kumpulkan, nanti pemasarannya kita buatkan satu tempat, itulah kita bermimpi namanya mall Aisyah, yang barang-barangnya itu ya produk-produk ibu-ibu Aisyah. Jadi mereka itu produksi itu nggak bingung lagi mau masarkan kemana gitu. Udah ada tempatnya. Itu cita-cita kita. Dan ini mungkin nanti persembahan kita lah. Kalau memang ini mohon doanya juga untuk semuanya. Mana tahu bisa tercapai di Muktamar, mungkin udah bisa ya kita persembahkan Mas Mall Aisyah gitu. Nah, itu rencana kita. Tapi kita berharap nanti ini dapat dukungan dari semua pihak gitu ya, sehingga itu bisa terrealisasi. Bu Elizar tadi kan usaha Majelis Ekonomi ada Roti As-Sakinah, kemudian ada koperasi simpan pinjam. Nah, seperti apa ini Bu hasilnya sejauh ini? Hasilnya sejauh ini alhamdulillah setidaknya untuk warga Aisyah atau anggota Aisyah ini bisalah ibaratnya untuk uang kas simpanan. Jadi kalau Aisyah itu ada kegiatan keperluan kegiatan yang kecil-kecil itu sudah ada dananya seperti itu gitu ya. Kemudian juga di samping itu, Karin, dengan adanya Roti As-Sakinah dan dengan adanya koperasi Aisyah ini, kita juga sudah mampu memberdayakan atau merekrut tenaga kerja. Nah gitu. Jadi kita untuk yang buat roti, untuk yang memasarkan, yang mengantar, itu kan kita profesional ya, kita pakai orang untuk mengerjakannya seperti itu. Tadi mengenai Roti As-Sakinah itu penjualannya itu tadi Ibu sebutkan ada melalui online. Nah, itu melalui apa itu ya Bu? Atau mengunta aplikasi apa? Atau hanya dari hubungi gitu? Untuk saat ini kita pakai Shopee ya, masih ya, bergabung di Shopee. masih luar biasa. Itu. Artinya penjualannya tidak hanya membuka toko, tetapi juga bisa dijangkau seluruh Indonesia nih sahabat Dakwah Muhammadiyah. Jadi sahabat Dakwah Muhammadiyah kalau pengen tahu nih rasanya Roti As-Sakinah boleh dipesan di Shopee ya Bu. Iya, silakan. Nah Bu Elizar, mengenai tentang Majelis Ekonomi, tadi banyak sekali programnya dan artinya ada keterlibatan wanita di dalamnya ataupun kader-kader Aisyah tersebut. Nah, bagaimana pimpinan wilayah Aisyah dalam memainkan peran tersebut untuk mendorong keterampilan tersebut? Iya, untuk mendorong keterampilan itu kita pastinya lakukan workshop, seminar, pelatihan gitu. Yang kemarin kita udah coba buat pelatihan itu tentang BMC. Bisnis Model Canvas. Nah, itu udah coba kita lakukan untuk ibu-ibu pelaku UMKM Aisyah itu sendiri. Kemudian kita juga sudah melakukan seminar untuk ekonomi digital gitu. Ini pesertanya kemarin ibu-ibu Aisyah PDA Sesumut ya, Majelis Ekonomi PDA Sesumut ya. Nah, kemudian juga literasi keuangan. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada ibu-ibu Aisyah agar mereka itu kalau yang teknologi tidak gegap teknologi lagi gitu ya. Untuk yang keuangan mereka tidak hanya paham tentang masalah keuangan, tapi juga terampil dalam menggunakan perangkat-perangkat keuangan itu gitu. Karena kan banyak ibu Aisyah yang mereka udah tahu, oh iya simpanan di bank, ada ATM, tapi untuk menggunakannya itu kadang belum mampu gitu. Nah, kemudian sekarang ya Karinnya mungkin kita sering dengar pinjol-pinjol gitu ya. Nah, itu kita mengatasinya dengan cara memberikan pemahaman atau literasi keuangan tadi kepada ibu-ibu Aisyah warga kita sendiri. Artinya benar-benar diperhatikan mengenai dalam menjalankan ekonomi tersebut ya Bu. Bu Elizar, artinya tadi ada
menjelaskan mengenai program lintas majelis ataupun ada suatu program itu kan, adakah dari pimpinan wilayah Aisyah Majelis Ekonomi khususnya ada membangun kerjasama dengan pihak ketiga, Bu? Oke, jadi untuk yang membangun dengan pihak ketiga, kita coba dengan beberapa instansi gitu ya. Yang kemarin yang baru-baru dan masih hangat lah ya Karin ya, kita coba kerjasama dengan Bulog wilayah Sumatera Utara. Hal ini kita lakukan kemarin untuk ikut memikirkan atau mengatasi kondisi kenaikan harga sembako kemarin. Nah, itu kan luar biasa ya, di saat itu programnya kemarin di bulan puasa, di saat orang butuh, bulan puasa itu Ramadan tuh butuh banyak sembako, tapi harganya meningkat gitu, sembako meningkat. Maka kita coba jembatani dengan bekerja sama dengan Bulog. Alhamdulillah Bulog menyambut baik, sehingga Bulog meminta kita untuk menjadi distributor sembako tersebut. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan kegiatannya ya. Kita akan tetap menjadi distributor untuk sembako dari Bulog. Nah, kemudian ada lagi kita bekerja sama dengan Halal Centernya UMSU. Nah, ini untuk mengantisipasi kebijakan makanan atau produk halal ya sekarang ya. Jadi kita coba nanti mengantisipasinya dengan mendata tadi mana produk-produk Ibu Aisyah atau warga Aisyah kita yang belum tersertifikasi halal, maka kita akan coba sama-sama bantu untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Seperti itu. Bu Elizar tadi kerjasama dengan Bulog untuk mengatasi harga sembako yang meningkat di tengah masyarakat. Nah, seperti apa itu Bu kegiatan yang dilakukan Majelis Ekonomi? Baik, jadi kegiatan yang sudah kita lakukan itu adalah mengadakan pasar murah. Pasar murah Aisyah. Iya, pasar murah Aisyah. Nah, ya. Itu kegiatannya gimana itu Bu? Kegiatannya jadi kita ini warga Aisyah maupun masyarakat umum sih sebenarnya Karin ya, tidak hanya warga Aisyah, ini boleh membeli sembako dengan harga yang lebih murah dari harga pasar. Nah, seperti itu, yang pasti lebih murah dari harga pasar. Karena kita juga konsultasi harganya itu dengan Bulog sendiri. Iya. Itu dari pelaksanaan pasar murah Aisyah itu Bu, sudah tercapai berapa sembako itu Bu yang sudah terjual? Aduh, sepertinya banyak ya kemarin ya. Banyak, luar biasa. Kalau beras aja itu ada sekitar di Ramadan itu 4 ton. 4 ton? Iya, 4 ton beras itu udah bisa bantu salurkan kepada masyarakat, tidak hanya warga Aisyah tapi kepada masyarakat Kota Medan lah ya khususnya, seperti itu. Luar biasa sekali sahabat dakwah Muhammadiyah. Bu Elizar, nah dalam membangun amal usaha ekonomi, tantangan apa sih Bu yang dirasakan dari Majelis Ekonomi? Yang pertama saya pikir kalau untuk membangun amal usaha Aisyah khususnya di Majelis Ekonomi, tantangan paling besar dan paling utama itu adalah mindset. Jadi persepsi pola pikir. Gitu. Kita kadang kesulitannya di sini gitu. Kalau misalnya modal itu biasanya warga Muhammadiyah, warga Aisyah itu mau bantu gitu, mau urunan gitu. Tapi persepsi atau mindset ini yang perlu menjadi tantangan besar buat kita. Ketika kita mau mendirikan satu amal usaha, kalau mindsetnya atau pemikirannya masih kan bukan punyaku gitu ya, itu kan punya organisasi, jadi nggak perlu terlibat penuh di sana gitu, jadi melakukannya setengah hati gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya sulit untuk membangun amal usaha ini. Tapi kalau misalnya mindsetnya itu sudah benar-benar ini untuk meningkatkan amal usaha ini dilakukan untuk meningkatkan atau mensejahterakan warga Aisyah atau masyarakat umum, saya pikir itu gampang untuk mendirikan amal usaha Aisyah itu.
Artinya tergantung dari mindsetnya ya, Bu. Iya, itu yang tantangan paling besar Luar kan ya. biasa sekali ya. Bu Elizar, nah menjelang Muktamar 2027 nanti di Medan, nah testimoni seperti apa sih Bu yang akan dilakukan Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan khususnya terkait pengembangan ekonomi? Baik, jadi untuk menyambut Muktamar nanti pastinya kita berharap di Muktamar nanti akan terselenggara dengan baik dan lancar dan sukses ya. Kemudian Majelis Ekonomi sendiri akan ikut mensukseskan Muktamar tersebut dengan cara insya Allah kita akan persembahkan emas tadi, Mall Aisyah tadi. Kita coba itu, yang mana di dalamnya ini adalah kumpulan dari UMKM Aisyah ataupun Muhammadiyah nantinya, yang kita coba untuk berdakwah melalui ekonomi ini tadi. Jadi dengan begitu kita sama-sama meningkatkan perekonomian, baik itu perekonomian perempuan itu sendiri maupun perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian di daerah ataupun di negara ini. Seperti itu. Luar biasa sekali testimoninya di Muktamar nanti ya Bu. Mall Aisyah. Iya. Mohon doanya juga ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Elizar Ya, atas makasih, waktunya, Karin. atas berbagi rencana dari Majelis Ekonomi dan sebagainya. Semoga Ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Karin juga. Semoga sukses Bu acara Milad ke-107 Aisyah nanti ya Bu. Iya. Amin. Sahabat Dakwah Muhammadiyah, tadi kita sudah mendengar bagaimana cerita Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan dalam membangun ekonomi Aisyah dan memperkuat ekonomi warga. Nah, untuk sahabat Dakwah Muhammadiyah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Muhammadiyah Sumut Channel dan follow Instagram PM Sumut. Saya Karina Serwanani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.